Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya NH di Chemistry. Hari ini kita akan bahas tentang teori atom part pertama. Kita bakal mulai pembahasan tentang teori atom ini dari mulai paling awal banget gitu ya. Baik, jadi teori atom itu diawali justru oleh pernyataan seorang filosof bernama Democritus. Dia adalah seorang filosof. Jadi kalau kita punya suatu benda, kemudian kita bagi lagi benda itu menjadi lebih kecil sampai lebih kecil lagi, sampai dia benda yang tidak bisa dibagi yang paling kecil gitu kan, maka dia disebut sebagai atom. Tidak, atomos dibagi. Jadi Democritus itu menyatakan bahwa suatu materi itu mempunyai sifat diskontinu. Bagaimana diskontinu? Jadi ada kalanya kita membagi suatu materi itu menjadi kecil dan paling kecil lagi suatu materi nggak bisa dibagi lagi, maka itu disebut oleh Democritus sebagai atom. Teori kedua diungkapkan oleh Dalton. Dia adalah seorang saintis. Dalton menyatakan bahwa atom itu seperti bola berbentuk pejal, di mana atom ini bersifat identik. Atom ini bersifat identik itu maksudnya misalnya kita punya atom besi dan karbon itu tidak saling sangat identik ya, sifatnya seperti itu gitu kan. Karbon seperti itu, besi juga seperti itu. Kemudian dia menyatakan bahwa reaksi kimia, apa itu reaksi kimia? Kalau Dalton itu sudah mulai menyatakan bahwa reaksi kimia adalah penggabungan atau pemisahan gitu ya. Jadi dia bisa penggabungan atau pemisahan. Nah, begitu. Dari suatu atom. Itu adalah yang diungkapkan oleh Dalton. Nah, teori ini juga mempunyai kelemahan ya. Kelemahannya itu adalah teori ini tidak dapat menjelaskan tentang yang namanya kekekalan massa dan perbandingan tetap atau perbandingan mol. Selanjutnya, karena ada kelemahan teori dari Dalton ini, ada seorang ilmuwan fisika bernama Thomson di mana beliau menyatakan bahwa dengan serangkaian percobaan ya, jadi Thomson itu melakukan percobaan dengan sinar katoda. Singkat cerita, setelah melakukan percobaan itu, Thomson itu menyatakan bahwa atom itu seperti roti kismis gitu ya. Nah, begini. Ini adalah roti kismis. Di mana atom ini dia berbentuk pejal, ini bermuatan positif gitu kan, adonannya ini bermuatan positif, sedangkan ada elektron yang seperti kismis atau seperti meses gitu ya, berada di permukaan atom itu tadi yang bermuatan positif. Baik. Kemudian ada teori ini tidak berhenti ya, kemudian dilanjutkan oleh seorang ilmuwan bernama Ernest Rutherford.
Jadi ada ilmuwan dari New Zealand kalau nggak salah ya, kalau saya tidak, ini dari New Zealand, namanya adalah Ernest Rutherford. Ini terkenal dengan Rutherford namanya ya. Dia melakukan percobaan dengan lempeng emas yang ditembaki sinar alfa, di mana sinar alfa ini bermuatan positif gitu kan. Ternyata setelah dilakukan percobaan itu ada beberapa hal yang terjadi gitu kan. Yang pertama itu sebagian besar sinar tadi itu justru dia adalah diteruskan. Ada sebagian kecil yang dibelokkan dan sedikit dipantulkan. Artinya apa? Jadi kalau misalnya alfa itu kan positif, berarti kalau diteruskan itu artinya ruang kosong gitu kan. Nah, ini sebagian besar ada ruang kosong. Kalau dia di sini dibelokkan, berarti kemungkinan adalah ada yang namanya muatan di sampingnya yang menarik gitu kan. Berarti ada muatan negatif dan ada sedikit yang dipantulkan, yaitu muatan positif itu sendiri. Dari percobaan si Rutherford ini, dia dapat membuat kesimpulan bahwa sebenarnya atom itu tidak seperti modelnya Thomson tadi ya, seperti kismis bahwa adonan dia bermuatan positif, ada kismis bermuatan negatif. Tidak seperti itu, tapi dia membuat model atom bahwa sebagian besar atom itu adalah ruang kosong. Di tengahnya itu ada suatu muatan bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Itu ya. Itu adalah teorinya si Rutherford. Kemudian ada seorang ilmuwan lagi yang coba berpikir lagi gitu kan. Kalau misalnya elektron itu mengelilingi inti atom atau proton dan neutron gitu, di neutron juga itu secara terus-menerus gitu kan, akan ada yang namanya kalau menurut hukum partikel buat fisika ya, ketika ada partikel bermuatan yang bergerak secara melingkar gitu kan, maka dia lama-lama pasti akan memancarkan energi, dan lama-lama energinya ini akan habis gitu kan, sehingga akan jatuh ke inti atom gitu kan. Jadi partikel bermuatan bergerak melingkar akan memancarkan energi terus-menerus gitu kan, sampai habis dan jatuh ke inti atom, lalu jatuh ke inti atom. Sehingga seorang ilmuwan bernama Niels Bohr, dia mulai berpikir gitu kan tentang adanya yang namanya tingkatan energi gitu. Jadi dia membuat model atom itu bahwa atom bermuatan positif, ada neutron juga, dan ada yang namanya adalah kulit atom. Dia mengenal istilah kulit atom. Jadi elektron itu berada di kulit atom ini, bergerak gitu kan,
dengan energi tertentu, dia akan melepaskan atau menyerap energi ketika berpindah, gitu ya. Dimana nanti akan dikenal kulit pertama itu adalah K, gitu ya, boleh dikenal K, L, M, dan seterusnya. Nanti dia akan ada K, L, M, N, O, P, V. Itu adalah tingkatan kulitnya dari yang paling dalam keluar, gitu ya. Nah, dimana ketika suatu elektron itu akan berpindah, dia akan menyerap, dan kalau dia itu menyerap dan melepaskan, bagaimana gitu kan, kalau dia dari K ke L berpindah ke yang lebih tingkat energi yang lebih besar gitu, maka dia akan tereksitasi. Kalau dia dari L ke M atau L ke K, maka dia akan memancarkan energi atau melepaskan energi, gitu ya. Energi ya, gitu, melepaskan atau memancarkan energi. Itulah yang menyebabkan elektron itu tidak jatuh pada inti atom, dia terus bergerak, gitu ya. Itu adalah teori yang diungkapkan oleh Niels Bohr. Jadi akan mengenal namanya lintasan-lintasan atau kulit atom. Nah, itu sudah dibahas. Kemudian teori yang paling baru yang saat ini digunakan adalah teori mekanika gelombang atau mekanika kuantum, gitu ya. Di sini penemuan dari mekanika gelombang ini merupakan gabungan dari beberapa ilmuwan, di mana di sana ada Planck, ada Sommerfeld, Lewis and de Broglie, kemudian ada Heisenberg dan juga Schrödinger. Gabungan ya antara beberapa ilmuwan, jadi nggak cuma satu orang. Kalau perlu ditulis berarti ini ada Planck, kemudian ada Sommerfeld, ada de Broglie, ada Heisenberg, dan juga ada Schrödinger. Nah, ini hampir semua adalah orang yang seorang fisikawan ya, yang belajar tentang partikel gitu. Dimana di sini dinyatakan bahwa elektron itu memiliki sifat gelombang ya. Seperti halnya cahaya, elektron kan punya sifat gelombang dan juga punya sifat partikel. Ketika dia sebagai gelombang, maka elektron ini nanti dia keberadaannya itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Hanya berupa probabilitas. Probabilitas di mana kita bisa menemukan elektron itu. Sehingga nantinya akan ada istilah orbital atom, di mana orbital atom itu nanti adalah tempat di mana probabilitas elektronnya itu tinggi. Sehingga secara sederhana nanti atom itu hanya akan digambarkan sebagai ini ya, di sini inti atom dan ada awan elektron gitu ya. Akan ada awan elektron di sekelilingnya, di mana pada jarak tertentu awan ini akan mulai menipis dan perlahan akan hilang. Artinya probabilitas menemukan elektronnya itu akan semakin kecil pada orbital yang lebih luar. Begitu.
Oke. Untuk teori atom sampai di sini. Nanti berikutnya kita akan membahas tentang konfigurasi elektron, di mana elektron nanti akan menentukan bagaimana suatu atom itu mengalami reaksi kimia. Seperti kita diungkapkan di awal tadi ya, bahwa ketika reaksi kimia terjadi, itu terjadi penggabungan atau pemisahan atom, di mana ketika berbicara reaksi kimia pasti melibatkan elektron. Pada part berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana elektron itu berada pada suatu atom. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di part berikutnya.